morning all. Now we will be back again. We will learn about the last material. It is about a simple report. Jadi kita akan belajar tentang laporan sederhana. So before continue, don't forget like, comment, share, and subscribe. Okay. Let's move about definition of report. Definition of report. Jadi definisi atau pengertian dari report itu apa sih? Report is an account given of a particular matter, especially in the form of an official document after thorough thorough investigation or subject prepare consideration by an appointed person or body. A report is an organized statement of facts relating to a particular matter by reporters after making independent inquiry or investigation with or without opinions or recommendations. Jadi laporan ini pada dasarnya adalah dan itu pasti namanya laporan itu dilaksanakan atau membuat suatu laporan berarti ada suatu kegiatan atau peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya atau dalam hal ini kita buat laporan berarti kita sudah melakukan penelitian like this investigation or subject prepare consideration by an appointed person. Jadi ada investigasi atau penelitian yang dilakukan oleh orang. Atau dalam hal ini orang perseorangan atau kelompok. Jadi laporan itu pada dasarnya ada berupa dokumen ya. Atau bisa juga ini laporan fakta-fakta yang sudah memang terorganisasi atau pernyataan yang sudah memang terorganisasi yang dihubungkan pada permasalahan tertentu yang dimana dilaporkan oleh seseorang setelah melakukan penelitian. Dan bisanya itu laporan itu bisa juga dengan atau tanpa pendapat atau rekomendasi dari orang lain. Okay, next. This is about types of reports. Jadi jenis-jenis dari laporan itu apa saja sih? Let's see. Long report or formal report and short report or informal report. Nah, ada yang laporan yang panjang atau secara formal atau laporan pendek atau dalam hal ini dinamakan laporan tidak formal ya. Okay, let's see. Formal reports are closely structured. They focus on objectivity and organization, contain deeper detail. Jadi namanya laporan formal itu pada dasarnya itu terstruktur ya. Fokus pada apa yang akan kita laporkan dari organisasi dan itu biasanya sangat detail untuk isinya atau kontennya apa itu secara detail. Sedangkan informal reports are usually short messages with free-flowing casual use of language. We generally describe the internal report or memorandum as an informal report. For example, a report among your peers or a report for your small group or team and etc. Jadi namanya informal report ini biasanya hanya pesan secara singkat. Terus dalam hal ini menggunakan bahasa yang kasual atau sederhana saja dalam bahasa yang sederhana bisa dipahami, tidak begitu banyak bahasa-bahasa yang misalnya ilmiah dan sebagainya karena pada saat ini informal report atau bahasa sehari-hari.
We generally describe the internal report or memorandum. Dan informal report ini biasanya dia antara teman dan teman atau dalam suatu grup yang kecil atau tim. Next about internal and external reports. As the name suggests, an internal report states within a certain organization or group of people. In the case of office settings, internal reports are for within the organization. We prepare external reports such as a news report in the newspaper about an incident or the annual reports of companies for distribution outside the organization. We call this as public reports. Jadi internal and external reports yang dimaksud di sini adalah internal berarti laporan itu terjadi dilakukan dalam organisasi tertentu atau kelompok orang tertentu. Misalnya laporan itu hanya internal di SMK. Sedangkan yang masuk eksternal adalah berarti dari organisasi yang satu ke organisasi yang lainnya. Misalnya all companies, ini contohnya untuk perusahaan, companies for distribution outside the organization. Jadi di luar perusahaan tersebut, itu namanya external report. Oke, itu secara singkatnya supaya kalian lebih paham. And vertical and lateral reports. Sedangkan yang ini, this is about the hierarchy of the report's ultimate target. If the report is for your management or for your maintenance. Jadi dalam suatu organisasi itu, jika laporan itu untuk manajemenmu atau untuk juniormu, berarti laporan itu masuk di vertikal. Sedangkan it is a vertical report wherever a direction of upwards or downwards comes into motion, we call it a vertical report. Jadi jelas ya, kalau untuk manajemenmu atau untuk juniormu berarti namanya vertical report. Sedangkan lateral report berarti this is the same organization level, jadi sesama. Misalnya for example, a report among administration and finance department is lateral. Jadi dalam satu organisasi dan itu antara bagian administrasi sama bagian keuangan, maka laporan itu termasuk lateral. And then periodic reports berarti secara periodik, secara berkala, beraturan, sent out regularly. Jadi kalau laporan itu misalnya setiap bulan, itu namanya laporan secara periodic reports. Then next about for informational and analytical reports, proposal reports, and functional reports. Nomor 4 dan 5 ada kaitannya erat. Perhatikan information reports, contohnya laporan kehadiran, annual budget reports. Secara ini budget per tahun, laporan budget per tahun, sedangkan ini per bulan dan sebagainya. Atau bisa juga carry objective information from one area of an organization to maybe a larger system, atau lebih luas lagi. Sedangkan analytical report maksud scientific research, so attempts to solve actual problems. This analytical report usually requires suggestion at the end. Jadi namanya analytical report ini reports masuk di biasanya kita lakukan itu ketika kita ada di universitas pada semester akhir untuk laporan penelitian. Sedangkan nomor 5 the proposal report. This kind of reports are like extension to the analytical or problem-solving reports. A proposal is a document one prepares to describe how one organization can provide a solution to a problem they are facing. The end goal is usually very solution-oriented. We call such kinds of reports as proposal reports. Perhatikan 4 dan 5. Ini
juga biasanya di universitas biasanya dimakan kita buatlah proposal penelitian. Jadi informational and proposal itu setelah kita selesai melakukannya, ini bisa analytical reports, masuk di scientific research. Jadi saling berkaitan mereka bertiga. Ketika kita sudah cari informasi, kemudian kita ini untuk skala yang besar ya, a larger system, dalam hal ini bukan hanya attendance report atau daftar kehadiran, tapi informational ini bisa juga masuk di ketika kita buat proposal penelitian, kita cari informasi dan kita buat proposalnya. Setelah selesai proposal penelitian, kita menganalisis yang masuk analytical reports. Then functional reports, the last. These kinds of reports include marketing reports, financial report berdasarkan fungsinya, accounting reports, and a spectrum of other reports that provide a function specifically. Okay, and then the format of report is usually written in the following arrangement: title, introduction, content, closing, references. Jadi ada judul, ada introduction-nya atau pendahuluannya, yang di dalamnya adalah latar belakang. Kemudian konten, isinya apa. Ini secara sederhananya. Isinya apa sih laporan tersebut? Misalnya kalau tentang kehadiran juga, kehadiran pegawai di misalnya SMK seperti apa, apa, kenapa harus tentang laporan kehadiran atau laporan keuangan. Jadi isinya apa, itu dilaporkan closingnya, conclusionnya. Konten berarti isinya. Kalau tentang laporan keuangan berarti apa saja sih, bagaimana laporan keuangannya, sistemnya di dalamnya itu seperti apa. Kemudian closing, ada conclusion, recommendation, dan referensinya apa, referensinya dari mana sih, sampai ada isinya, kontennya dibahas seperti itu berdasarkan laporannya tersebut. Atau secara garis besarnya, misalnya kalian membuat laporan ya, laporan berarti, ingat kembali, laporan berarti sudah pernah kalian melakukan investigasi atau penelitian, jadi dilaporkan. Dan ini the format of report is also formatnya juga seperti ini. Kalau masuk di analytical reports ya, title page, misalnya judulnya the influence of teachers characteristic in teaching towards students in learning English. Jadi pengaruh karakter guru dalam pembelajaran bahasa Inggris, yang dalam mengajar siswa belajar bahasa Inggris. Kemudian preface, ini masuk kata pengantar. Kata pengantar biasanya ini started by thanking to God, glory to all people who help their reader on doing the project. Jadi mulai bersyukur kepada Tuhan sampai dengan mengucapkan terima kasih bagi orang-orang yang telah mendukung proyek laporan tersebut. Then table contents berarti daftar isi. This should list all the heading and subheadings, mulai dari secara garis besarnya sampai sub terkecilnya, tentang apa sih materinya di dalam. Kemudian abstract or summary, why the report has been written, how the study was undertaken, what the main findings were, or what the significant findings are. Jadi kenapa laporan itu tulis, bagaimana penelitian tersebut diambil, atau dalam hal ini penemuan apa saja, temuan apa saja, atau secara signifikannya. Dalam hal ini bahwa secara umumnya bahwa be specific and
so that the reader can get a good understanding of the report without reading whole report. Jadi ketika kita membaca abstrak atau summary-nya atau ringkasannya, maka secara keseluruhan kita telah tahu laporan tentang apa, metodenya apa, di situ masalahnya apa, dan sebagainya. Dan introduction atau pendahuluan dalam hal ini di dalamnya ada latar belakang. There should be some background information on the topic area. This could be in the form of a literature review. You will explain the problem. Jadi menjelaskan masalahnya apa, so the reader why the report is being read. Tunjukkan kenapa atau mengapa laporan itu dibuat. Jelaskan masalahnya. Dan ada limits of the report, ada batasan. Dan serta metode dalam pendahuluannya tersebut. Then content pada literature survey. Ini biasanya apa sih kita bisa temukan di buku atau jurnal atau authoritative website. Misalnya seperti judulnya tadi tentang the influence of teachers characteristic. Jadi kita harus tahu karakteristik itu kalau di survei literaturnya itu atau review of research-nya itu apa sih, menurut para ahli apa sih, berdasarkan ahli ini tahun sekian, karakteristik itu apa, dan misalnya teaching itu apa, itu masuk di literature survey. Sedangkan metodenya apa? You need to write your method section in such a way that a reader could replicate the research you have done. There's no ambiguity here, so you need to write in a very factual and informative style. Jadi metode di sini jangan sampai ambigu atau pemahamannya, pengertiannya ada dua atau lebih. Ya, dan misalnya kita metodenya misalnya pada questionnaires yang masuk di metode deskriptif. Jadi kita memilih metodenya apa. Dan result or so-called data findings. This session has only one job. It is to present the findings of your research simple and clearly as possible. The format that will achieve this must typically example text, graphs, table, or diagrams. Jadi hasil dari penelitianmu bisa dalam bentuk teks atau grafik atau dalam bentuk tabel atau diagram. Kemudian setelah kalian menyajikan datanya berdasarkan penelitian, itu masuk di discussion section. This is probably the longest section worth spending time on. It brings everything together, showing how your findings respond to the brief you explained in your introduction and the previous research you surveyed in your literature survey. It should be written in a discursive style, meaning you need to discuss not only what your findings show, but why you saw this, using evidence from previous research to back up your explanation. Jadi semua yang telah kalian temukan yang disajikan dalam data itu didiskusikan sampai kamu benar-benar menunjukkan metode yang digunakan relevan dan tepat, sehingga hasilnya sesuai berdasarkan masalah yang dipaparkan bisa diselesaikan. And then conclusion or recommendation. Jadi kesimpulannya, rekomendasinya apa untuk kedepannya? Brief statement of the key findings of the report. Full explanation is given in findings or discussion. Arrange it so the major conclusions come first. So should relate directly to the objectives set out in the terms of reference or introduction. Follow logically from the effects and the findings and discussion must be complete enough for recommendation to be made from them. Depending on the
how it should be done. Jadi ini kesimpulannya apa dalam laporanmu tersebut, laporan penelitianmu. Kemudian rekomendasinya apa untuk kedepannya berdasarkan tujuan dari laporan tersebut. Dan referensinya, and then appendix ini misalnya interview question, survey, misalnya foto-fotonya seperti apa dalam penelitianmu, lampiran-lampirannya itu masuk di appendix. Dan referensinya dari mana yang telah kamu ambil. I think it's enough. Then negative feature, simple present, past tense, masuk indicating a purpose and other two, indicating a reason or cause, since, because, indicating result, effect, consequently, therefore, thus, hence, indicating more information in addition, furthermore, beside, moreover, to convert or contrast, although, however, on the other hand, in contrast. Summarize, conclude, in short, in sum, or in conclusion. Jadi ini language feature-nya atau unsur kebahasanya menggunakan simple present, past tense, atau biasanya ada kalimat kata in order to, atau tentang alasan atau penyebab, since, atau ini tentang efeknya, consequently, atau untuk informasinya lebih atau tambahan yang in addition, biasanya ada kata-kata seperti ini, and so on. Okay, next. Ini contoh insert report ya, pendek saja, tidak seperti tadi harus ada judulnya, introduction-nya, content-nya, conclusion. Ini secara digabung secara umum dari tanggalnya, ini masuk di transmission letter. Ini untuk tadi masuk di eksternal ya, untuk organisasi yang lainnya ini laporan simple report ya, masuk di short report juga. Okay, then assignment. Find out one example of report by googling, just screenshot the report is and tell briefly about the report. Jadi tugasmu yang pertama, satu, temukan atau cari satu contoh dari laporan dengan mungkin saja di internet, kemudian screenshot, kemudian nomor duanya jenis laporan apa itu atau typesnya apa laporan. Sudah ada kan tadi, ada long report, informal report, short report, ada periodic report, function, dan so on. Jadi termasuk jenis yang mana. Dan 3, tell briefly about the report. Jadi ceritakan dengan singkat, tentunya dalam bahasa Inggris, tentang apa sih, tentang laporan apa itu. Itu saja. Tugas ini sebagai masuk untuk ujian semesternya. Ini wajib dikerjakan karena hanya mudah saja. Kamu hanya screenshot laporan di googling yang kamu cari di internet. Setelah itu tetapkan jenisnya apa laporan tersebut dan ceritakan secara singkat. Isinya apa itu, membahas tentang apa, itu saja. And so thank you. See you on the final exam.